Assalamualaikum. Semoga penonton yang budiman sehat selalu, dan dimurahkan rizki. Kali ini, hobi nonton akan merecap drama Korea, yang berjudul Vincenzo Kasano. Drama ini diperankan oleh Song Joong Ki dan Jeon Yo Bin. Drama ini dimulai dengan seorang pria yang berdiri menghadap sebuah bangunan, tujuannya adalah untuk menghancurkan bangunan tersebut. Pria itu bernama Vincenzo Kasano. Scene lalu berpindah ke Roma, Italia, 72 jam lalu. Suara alarm membangunkan Vincenzo, ia lantas bersiap. Vincenzo adalah seorang penasehat hukum atau pengacara bos mafia Italia, yang disebut sebagai consigliere. Vincenzo menuju ke rumah Emilio. Di tengah perjalanan, Vincenzo melihat sebuah pesawat terbang kecil yang menyirami tanaman. Emilio menyambut Vincenzo sambil menyantap makanannya. Vincenzo menunjukkan penawaran dari bosnya yang telah tiada kepada Emilio, namun ditolak oleh Emilio. Mereka lalu memperbincangkan sesuatu. Emilio menjadi emosi, dan mengusir Vincenzo dari tempatnya. Vincenzo mulai beranjak pergi dari rumah Emilio, lalu membakar semua lahan milik Emilio, yang telah disiram dengan bahan bakar menggunakan pesawat kecil tadi. Vincenzo menuju tempat upacara pemakaman bosnya, Fabio. Setelah melakukan penghormatan terakhir, Vincenzo berbicara dengan anak Fabio, Paolo. Paolo mempertanyakan tentang yang telah dilakukan oleh Vincenzo, namun Vincenzo punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Fabio lebih memilih percaya kepada Vincenzo, dibandingkan anaknya. Hal ini membuat sedikit ketegangan di antara mereka. Di malam hari, 3 orang bersenjata mendatangi rumah Vincenzo, namun Vincenzo berhasil menghabisi mereka. Ternyata, ketiga orang tersebut adalah suruhan Paolo untuk membunuh Vincenzo. Vincenzo menelpon Paolo dari pesawat menuju Korea, dan memberikan peringatan kepadanya. Tempat yang ditujunya di Korea adalah Plaza Geunga. Scene kemudian berlanjut di suatu tempat, seorang pekerja didatangi pengacara perusahaan farmasi Babel, Hong Cha-yong. Hong Cha-yong memberikan suap agar orang tersebut tidak melanjutkan laporannya ke polisi, karena ia menjadi objek uji coba perusahaan farmasi Babel. Hong Cha-yong menunggu asistennya yang baru magang, Yang Jon-woo. Mereka akan melakukan sidang di pengadilan, terkait gugatan kematian akibat efek samping dari uji coba pengobatan perusahaan farmasi Babel. Di persidangan tersebut, pengacara dari para penggugat, Hong Yo-chan, memberikan bukti kalau perusahaan farmasi Babel melakukan hal yang dilarang. Namun, semua bukti tersebut dapat dibantah oleh Hong Cha-yong.
Sang hakim lalu memberikan waktu sepekan untuk melakukan sidang lagi. Ternyata yang menjadi lawan Hong Chae-yong dalam persidangan adalah ayahnya sendiri. Vincenzo telah tiba di bandara Korea, ia sempat dihentikan oleh petugas keamanan. Selanjutnya Vincenzo menaiki taksi yang membuatnya dirampok, karena meminum air yang telah diberikan obat bius oleh si sopir taksi. Vincenzo menjadi marah dan kesal, setelah sadar dari pengaruh obat bius. Para perampok hanya meninggalkan sedikit uang untuk Vincenzo. Di kantor Badan Intelijen Keamanan Nasional Korea, seorang agen di tim penanggulangan kejahatan terorganisasi Italia, An Gi-suk, mendapatkan notifikasi izin keamanan. Begitu agen An melihat Vincenzo yang datang, ia langsung melaporkan hal tersebut ke atasannya. Namun, atasannya malah tidak memperdulikannya. Hong Chae-yong mendapatkan ucapan selamat dari rekannya sesama pengacara setibanya di kantor, begitupun dengan atasannya. Vincenzo berhasil sampai di Plaza Geunga, ia kembali teringat 5 tahun lalu, tentang apa yang terdapat di dalam gedung Plaza Geunga, hingga tujuannya ingin menghancurkan gedung tersebut. Seorang taipan dari Tiongkok, teman Fabio, bernama Wang Shaolin, menemuinya untuk mengamankan sejumlah emas yang dimilikinya. Namun ia meminta Vincenzo untuk menyembunyikan emasnya di Korea. Dalam rencana tersebut, Vincenzo membeli sebuah gedung di Korea atas nama temannya, Pak Cho, dan menyembunyikan semua emas itu di sana. Tak lama, Pak Cho datang. Pak Cho yang mempersiapkan semua keperluan tempat tinggal, dan lainnya untuk Vincenzo selama di Korea. Salah seorang penyewa gedung Plaza Geunga, Lee, melihat pertemuan mereka, lalu secara diam-diam mulai mendengarkan pembicaraan. Pak Cho menjelaskan, telah dibentuknya komite penentang pembangunan di Plaza Geunga, oleh para penyewa gedung, dan toko di sekitaran plaza telah dibeli oleh konstruksi Babel. Pak Cho mengantarkan Vincenzo ke kamarnya di lantai atas plaza, dan mengatakan telah mengatur pertemuan dengan para penyewa. Di dalam gedung plaza juga ada kantor firma hukum Jipuragi, tempat pengacara penggugat farmasi Babel, Hong Yo-chan dan asistennya Nam Jo-sung bekerja. Lee yang melihat Vincenzo dan Pak Cho tadi menceritakan kepada mereka. Pak Hong menyuruh Lee untuk segera memberitahu ke para penyewa yang tersisa. Pak Cho mengajak Vincenzo untuk melihat lokasi para penyewa, mereka mulai mengintimidasi dengan cara menakut-nakuti Vincenzo. Pak Cho menjelaskan, ruang bawah telah disewakan ke orang lain, dan tempat itu sekarang telah menjadi kuil nanyak. Di bawah kuil itulah Vincenzo menyimpan 15 ton emas. Pak Hong beserta penyewa lain menemui Vincenzo setelah keluar dari Binatu Unggul, milik Ta Hong Sik. Mereka pun saling berkenalan. Siksaan awal pun terjadi kepada Vincenzo, mulai dari air yang tiba-tiba mati saat mandi, dan gangguan suara dari burung merpati yang membuatnya tidak bisa tidur. Di pagi hari, Vincenzo telah berada di restoran Italia di Plaza Geunga, milik Pak Toto. Vincenzo tahu kalau Pak Toto telah berbohong saat berkenalan semalam, yang berpura-pura belajar kuliner dari Italia dan mengerti bahasa Italia. Pak Toto hanya terdiam setelah Vincenzo menghina masakan ala Italinya. Suatu hari, Pak Hong mengunjungi penjara wanita Chongju. Pak Hong menemui kliennya bernama Bu Oh, yang dituduh membunuh majikannya. Pak Hong menawari tempatnya untuk pertemuan Pak Cho, Vincenzo dan ketua tim investigasi pengembangan Babel. Vincenzo bersikeras menolak tawaran dari ketua tim pengembangan Babel meskipun diberikan harga tinggi. Vincenzo menjelaskan akan membangun ulang gedung plaza dan tetap mempertahankan para penyewa.
Ketua tim menjadi emosi dan mulai mengancam, Vincenzo pun memberikan peringatan. Vincenzo bertemu dengan para penyewa di sebuah studio tari di plaza, milik Larikang. Vincenzo menjelaskan akan membuat surat perjanjian, kalau para penyewa akan mendapatkan tempatnya lagi setelah gedung plaza dibangun ulang. Pak Hong tidak mudah percaya begitu saja dengan Vincenzo. Saat Pak Cho tiba di rumahnya, ia diserang oleh para preman suruhan ketua tim pengembangan Babel. Mereka menyandera keluarga Pak Cho dan membuatnya terpaksa menjual Plaza Geungga. Hong Cha-yong menerima surat dari pemutusan hubungan dari Pak Hong. Hong Cha-yong langsung pergi ke plaza menemui ayahnya. Para preman meninggalkan rumah Pak Cho setelah mendapat kabar kalau uang pembelian plaza telah ditransfer ke rekening Pak Cho. Vincenzo mendadak marah, karena jasnya berubah setelah diambil dari binatu Ta Hong Sik. Tak lama, terdengar pengumuman dari pengeras suara, agar para penyewa segera keluar. Ta Hong Sik meninggalkan Vincenzo yang masih kesal sendiri. Di dalam perjalanan, Pak Cho menelpon Vincenzo, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobilnya. Di dalam kantor, Hong Cha-yong masih ribut dengan Pak Hong, membuat Pak Nam menjadi serba salah. Li masuk dengan tergopoh-gopoh dan meminta Pak Hong melihat keluar. Bos para preman utusan kepala tim Babel, Park Sok-do, menyuruh anak buahnya untuk memasang tanda di gedung Plaza Geungga. Pak Hong dan para penyewa menghadapi Park Sok-do, beserta anak buahnya. Para penyewa malah menyalahkan Vincenzo setelah mendengarkan penjelasan dari Park Sok-do, dan mulai mengancam para penyewa jika tidak mau menurut. Li yang seakan ingin menghadapi anak buah Park Sok-do, malah beralasan ingin pergi ke toilet. Hong Cha-yong menjadi marah saat anak buah Park Sok-do mendorong Pak Hong. Vincenzo menghentikan aksi si preman saat ingin memukul Hong Cha-yong. Vincenzo mulai beraksi, menghajar preman yang ingin memukulnya. Mengikat tangan Park Sok-do, menggunakan alat pengukur baju lalu melemparkannya keluar jendela. Park Sok-do, kini tergantung, Vincenzo pun mulai mengancam para preman. Drama pun bersambung.